Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini saya mau mereview kembali sepeda listrik Opero Galaxy 2 yang sudah saya gunakan sekitar 1 tahunan ya. Jadi sepeda ini biasanya digunakan oleh istri saya untuk pulang pergi ke kantor 2 kali sehari, 10 kali seminggu ya kira-kira. Jarak dari rumah ke kantor hanya 1 kilometer saja. Jadi bolak-balik itu sekitar 2 kilometer atau 10 kilometer per minggu ya teman-teman. Sampai saat ini 1 tahun pemakaian, saya belum menemukan permasalahan yang serius ya, baik itu pada baterai ataupun charger. Untuk kelistrikan dari lampu, terus juga alarm, layar LCD, klakson, dan juga gas ya, kabel-kabel sensor itu masih berfungsi dengan baik ya, berjalan dengan normal, gak ada masalah. Hanya saja kemarin itu awal Juli ya, sepeda ini 2 hari tidak bisa digunakan ya, karena bannya kempes ya. Kempesnya itu kempes banget ya, sampai gak ada anginnya gitu. Ini sampai-sampai istri saya itu kesulitan bawa pulang sepeda ini ya dari kantor ke rumah, karena kempesnya itu ketahuan di parkiran kantor ya saat mau pulang ke rumah. Saya pikir bannya bocor ya. Ternyata setelah dibongkar dan dibawa ke tukang tambal ban, malah cuma diisi angin doang, dia normal lagi, tidak bocor. Hanya saja ada masalah di pentilnya ya, jadi agak sulit masuk anginnya, sulit di pompanya gitu. Terus selain masa apa aja yang sudah saya temui selama 1 tahun pemakaian itu, saya juga mau sharing hitung-hitungan kasar berapa rupiah biaya listrik yang saya keluarkan untuk sepeda ini ya, per hari atau per minggu atau per tahun yang nanti kita hitung. Jadi sepeda listrik ini saya cas setiap hari itu 1 sampai 1,5 jam ya. Biasanya saya keluarkan jam 6 pagi, langsung saya cas sampai jam 7.30 ya. Sebelum berangkat kerja tuh saya cabut colokannya. Tarif listrik rumah non subsidi itu berdasarkan data terbaru ya, April 2025 untuk golongan R1 dayanya 900 volt nih, yang 900 volt ampere itu, saya yang 900 watt itu sekitar 1.352 rupiah per kWh. Dan spesifikasi sepeda listrik Opero Galaxy 2 ini, dia daya atau powernya itu 500 watt ya. Dia pakai baterai biasa, bukan lithium, 48 volt 12 Ah. Jadi estimasi energi pakai saat ngecas itu ya, kalau 1 jam itu berarti 0,5 kilowatt dikali 1 jam, jadi 0,5 kWh ya. Kalau 1 jam itu dia 1,5 jam itu dia 0,5 kilowatt dikali 1,5 jam, yaitu 0,75 kilowatt per jam ya, kWh 0,75 kWh. Berarti 1 kWh itu ngecasnya harus 2 jam ya. Jadi untuk biaya chargingnya itu 1 jam itu kan tadi 0,5 kWh ya, 0,5 dikali harga per kWh itu 1.352, yaitu sekitar 676 rupiah ya, atau 700 rupiah. Untuk 1,5 jam berarti 0,75 dikali 1.352, jadi sekitar 1.014 rupiah, 1.000 lah ya, 1.000 rupiah. Oke, kita hitung segitu ya kira-kira kasarnya. Jadi biaya pengecasan sepeda listrik itu antara, bulatin aja ya, 700 sampai 1.000 per pengisian, atau mungkin 1.500 ya, nggak dibulatin ke atas gitu.
Kalau dikali 30 itu ya sekitar 30.000 ya. Kalau 30 dikali 1.014 rupiah per 1,5 jam ya. Atau mungkin paling borosnya itu kalau kita hitung di tadi berapa? Kita hitungnya itu pengecasan 1,5 jam di angka 1.500 rupiah ya. Pengecasan misalnya dikali 30 hari sekitar 45.000 ya. Nah paling mahal itu 45.000 per bulan, ini udah kali 30 ya. Nah untuk sepeda motor ya, biasanya saya isi 2 kali seminggu itu. Satu kali pengisian itu 20.000. Jadi seminggu itu kita pakai 40.000 ya. Itu untuk motor yang pulang pergi ke tempat kerja ya. Jadi untuk motor mungkin per bulan itu 40 kali 4 berapa ini, 160.000 ya. 160.000 sampai 200.000 lah ya motor itu. Tapi kalau untuk sepeda listrik ini kemungkinan di angka 30 sampai 50.000 per bulan ya. Itu pun kita nggak harus bayar di saat itu ya, karena kan kelebihan sepeda listrik ini pembayarannya itu per bulan ya. Karena saya masih pakai meteran yang analog ya, yang jadul itu, yang bayarnya itu setiap tanggal 20. Jadi meskipun lagi nggak punya uang buat beli bensin, kita masih bisa pakai sepeda listriknya ya, karena bayarnya kan per bulan, nggak kayak kita beli bensin harus saat itu juga punya uang baru bisa naik motor ya. Itulah review pribadi saya tentang pemakaian sepeda listrik Opero ya. Ini hitungan kasar, boleh jadi acuan, boleh juga enggak ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.